Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajal Bahri. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian statistika. Pengertian statistika. Terus ada penyajian data, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, angka indeks, deretan berkala dan peramalan, pengertian dan penggunaan statistika, jenis variabel, sumber data statistika, skala pengukuran, beberapa alat bantu belajar, alat bantu program statistika, dan komputer. Statistika, ilmu pengumpulan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Statistik, suatu pengumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Perkembangan statistika, zaman Mesir dan Cina untuk menentukan besar pajak. Kedua, zaman gereja untuk mencatat kelahiran, kematian, dan pernikahan. Tahun 1937, Tinbergen mengembangkan ekonomi statistik. Yang keempat, Higgs mengembangkan matematika ekonomi untuk menganalisis ISLM. Tahun 1950, Bayes mengembangkan teori pengambilan keputusan. Berapa contoh kasus yang membutuhkan dukungan statistik? Yang pertama, kasus tuntutan buruh tentang kenaikan gaji bagaimana seharusnya. Yang kedua, perekonomian Indonesia tidak efisien pada sektor mana. Yang ketiga, penggalangan investasi di Indonesia, sektor mana yang dipilih. Yang keempat, setiap produsen memberikan garansi atas barang berapa produksi yang ditingkatkan. Penggunaan statistika, masalah yang dihadapi manajemen, menentukan struktur gaji, pesangon, dan tunjangan karyawan. Yang kedua, penentuan jumlah persediaan barang-barang dalam proses dan barang jadi. Tiga, evaluasi produktivitas karyawan. Keempat, evaluasi kinerja perusahaan. Masalah yang dihadapi akuntansi, yang pertama penentuan standar audit barang dan jasa, yang kedua penentuan depresiasi dan apresiasi barang dan jasa, yang ketiga analisis resiko keuangan perusahaan. Penggunaan statistika, masalah yang dihadapi pemasaran. 1. Penelitian dan pengembangan produk. 2. Analisis potensi pasar, segmentasi pasar, dan diskriminasi pasar. Yang ketiga ramalan penjual. Yang keempat, efektivitas kegiatan promosi penjualan. Masalah yang dihadapi keuangan, potensi peluang dan kenaikan penurunan harga saham, suku bunga, dan reksadana. Yang kedua, tingkat pengembalian investasi beberapa faktor ekonomi. Yang ketiga, analisis pertumbuhan laba dan cadangan usaha. Yang keempat, analisis risiko setiap usaha. Masalah yang dihadapi ekonomi pembangunan. 1. Analisis pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan suku bunga. Yang kedua, pertumbuhan penduduk dan tingkat pengangguran serta kemiskinan. Yang ketiga, indeks harga konsumen dan perdagangan besar. Agribisnis masalah yang dihadapi agribisnis. Yang pertama, analisis tanaman, ternak, ikan, dan kehutanan. 2. Kelayakan usaha dan skala ekonomi. 3. Manajemen produksi agribisnis. 4. Analisis ekspor dan impor produk pertanian. Jenis-jenis statistika. Ada statistika deskriptif, statistika induktif. Populasi dan sampel. Populasi, sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda, dan ukuran lain dari objek yang menjadi perhatian. Sampel, suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Jenis-jenis data, yang pertama ada data kualitatif, yang kedua yang ketiga data kuantitatif. Di data kuantitatif ada data diskret dan data kontinu. Data kualitatif, jenis kelamin, warna kesayangan, asal suku, dan lain-lain. Data kuantitatif dibagi menjadi data diskret. Di dalam data diskret dibagi menjadi 3, yaitu jumlah mobil, jumlah staf, jumlah TV, dan lain-lain. Sedangkan data kontinu, berat badan, jarak kota, luas rumah, dan lain-lain. Sumber data statistika dibagi menjadi 2, data primer dan data sekunder. Data primer, wawancara langsung,
2. Wawancara tidak langsung. 3. Pengisian kuesioner. Data sekunder, data dari pihak lain, BPS, Bank Indonesia, World Bank, IMF, FAO, dan lain-lain. Skala pengukuran, skala nominal. Angka yang diberikan hanya sebagai label saja. Contoh pria 1, wanita 2, dan waria 3. Skala ordinal. Angka menggantung pengertian tingkat. Contoh ranking 1, 2, dan 3. Ranking 1 menunjukkan lebih tinggi dari ranking 2 dan 3. Skala interval. Angka pengandung sifat ordinal dan mempunyai jarak atau interval. Contoh saham sangat prospektif dengan harga Rp736.878. Saham prospektif sebesar Rp592.735. Skala rasio. Angka mempunyai sifat nominal, ordinal, dan interval serta mempunyai nilai absolut dari objek yang diukur. Contoh bunga BCA 7% dan bunga mandiri 14%, maka bunga mandiri 2 kali bunga BCA. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.